Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik, siapakah wanita yang paling indah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih ibu-ibu dengerin nih, allati idza nadarta ilaiha sarratka, wanita yang paling indah adalah yang ketika engkau memandang kepada dia, wanita itu membuat hatimu sejuk, membuat engkau gembira. Kenapa? Apa karena kecantikannya? Bisa jadi. Ada perempuan-perempuan yang memang cantik, yang enak dipandang. Tapi kecantikan wanita itu biasanya nggak bertahan lama. Biasanya ini kalau kita menikah dengan wanita yang cantik, awal-awalnya aja ngelihat itu Masya Allah, ternyata kok cantik banget ya Masya Allah ya. Setelah 1 tahun biasa. Ngelihat istrinya, apalagi istrinya sudah mulai hamil. Kau kok kayak gini sekarang ya? Udah beda. Tapi kalau bicara kecantikan fisik, dia dapat berubah. Dengan cara berlalunya tahun, yang awalnya menyenangkan hati, akhirnya tidak menyenangkan hati. Para ulama yang kedua, pendapat kedua menyatakan bahwasanya yang disebut menyenangkan hati adalah wanita yang bisa mengambil hati suaminya. Dengan bersolek ya, ketika suaminya datang ke rumahnya, siapa yang bukain pintu? Istrinya dibukain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, istrinya dengan dandanannya ya, dengan parfumnya. Suami ngelihat, Masya Allah, lupa dengan semua yang di luar itu dia. Dia ngelihat istrinya. Tapi kadang-kala ada laki masuk rumahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mana nih binian? Ternyata di dapur lagi motongin bawang. Udah datang kau, kata dia, sama pisaunya gini, kata, ini istri mungkin suaminya ingin dipotongin sama pisau itu. Jangan taruh tuh. Ketika lagi goreng-goreng, suaminya datang, matikan tuh apinya. Datengin suaminya, Bang afwan bang, anak tadi lagi masak nggak kedengeran. Bukan dengar, bang udah datang ya. Suaminya mau digoreng sama dia tuh. Jangan tinggalin. Pakaiannya kalau suami datang siap-siap. Ibu-ibu udah tahu suaminya pulang nih jam berapa. Oh jam sekian. Udah jam segitu rumah udah selesai dengan pakaian yang rapi, bukain pintu. Jangan sampai yang membukakan pintu itu pembantu. Jangan sampai. Kadang-kala suami ini di luar ya, lagi ada masalah. Kan kata Rasulullah SAW, kalau lelaki itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, suruh kemana sama Nabi? Suruh pulang ke rumahnya. Irji ilaiha, kau jumpain istrimu. Yang ada di perempuan itu sama yang ada di istrimu sama. Gimana kalau suami datang ke rumah ya, buka pintu, ternyata pembantu yang ada. Ibu kemana? Nggak tahu ibu kemana. Waduh, itu istri-istri yang berbahaya yang seperti itu. Maka tolong, ketika suami datang, istri sudah diutus. Kalau ingin rumah tangganya berbahagia, kalau ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh istri itu taat sama suaminya. Jangan bantah sama suami. Suaminya ngomong umpamanya, "Dek, bikinin teh ya." Enggak perlu istri bertanya, "Mas, sunnah apa wajib?" Ente sunnah apa wajib, kata dia. Lakukan sudah. Perintahnya suami itu lakukan kalau mampu. Jadi istri itu wajib taat sama suaminya selama dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Selama tidak bertentangan dengan fitrahnya. Kalau seorang suami ngomong, "Dek, itu mobil pecah bannya, tolong diganti ya." Wajib taat? Nggak wajib dia taat. Tuh udah nggak sama fitrah dia. Genteng bocor, suaminya lagi di rumah nih. Oh, dek, netes nih. Kok pinjem tetangga sama tetangga tuh, tolong dibetulin gentengnya. Harus taat? Nggak taat yang seperti itu. Itu bukan fitrahnya dia. Masa istri suruh nganu genteng sama dia? Tapi ketika suaminya minta sesuatu yang baik, taati. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu, menjaga keluargamu. Nih wanita yang paling baik.
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat. Ustaz, ini terakhir Ustaz ya, insyaallah. Ana lihat sudah mulai ngantuk-ngantuk. Rasul SAW pernah ditanya tentang harta yang paling mulia. Kita ini sekarang pagi sampai sore cari harta, malam pun cari harta. Banyak perempuan cari harta, sibuk cari harta. Rasul SAW ditanya tentang afdalul amwal, harta yang paling mulia itu apa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, qalbun syakir, hati yang bersyukur. Kalau suami istri saling bersyukur, saya bersyukur dapat engkau, kau bersyukur dapat ana, masya Allah. Hati yang mensyukuri ini benar-benar dia mendapatkan harta yang paling mulia. Yang kedua, walisanun dzakir, dan lidah yang berzikir. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih, wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Rasul SAW, yang ketiga ini istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, yang membantu suaminya untuk beriman, bukan membantu suaminya beli mobil, bukan membantu suaminya bikin rumah, karena semua yang ada di muka bumi ini akan hancur dan sirna. Semuanya. Kita kalau jalan tuh, mau di mana aja, di kota-kota besar di Jakarta, coba bayangin nanti. Suatu saat gedung-gedung ini akan rata dengan tanah. Suatu saat mobil-mobil yang berjejeran itu akan hancur, lebur, menjadi debu. Harta-harta yang ditumpuk, bank-bank yang penuh dengan uang akan hancur dengan tanah. Di situ kita akan tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya. Maka carilah istri, ibu-ibu, jadilah istri yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Tapi yang gimana ya, Allah mengingatkan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal yakin mbah kita sudah mati, mbah-mbah kita sudah mati, presiden pertama kita mati, kedua mati, orang-orang kaya semuanya mati. Kita masih belum tergerak untuk mencari akhirat kita. Maka carilah, dan saya nasihatkan kepada semua wanita di sini, khususnya kepada Mbak Dewi, Siti Dewi Lestari, untuk bisa membantu suaminya menegakkan keimanan di rumah tangganya, menciptakan anak-anak generasi Islam yang dapat membangkitkan kelaknya kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan cara membantu suaminya untuk urusan akhirat. Dan semua wanita yang ada di sini, hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Dan saya berterima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini, khususnya sahibul hajah, Bapak Nasri dan Besan semuanya, dan kepada ustaz-ustaz yang ada di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.